Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel kesayangan kita ini. Oh teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana penjelasan yang sangat luar biasa dari mereka berdua ini sudah saling memahami integritas. Mereka berdiskusi, menyampaikan diskusi berbeda tapi satu tujuan. Mereka membuka bagaimana wawasan mengenai pendapat-pendapat di luar dari Kristen yang memahami Tuhan Yesus dengan nalar pendek. Perdebatan Mikono dan Agatha, tetap masuk yang kamu sampaikan sudah sesuai dengan Alkitab. Roh Kudus sudah menolong kamu, memberi hikmat untuk menjelaskan Tritunggal menurut Alkitab ojo, gak usah menurut manusia. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe dan share, dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Selamat malam. Ya, Surah Ayatan, apakah Anda seorang Muslim? Saya Muslim. Silakan, nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi. Silakan. Oke. Ya. Saya sudah lama, sudah lama antri. Ya, belum naik. namanya kan yang mau naikkan, Bang. Yang mau naikkan banyak, Bang. Masa langsung naik langsung. Ya. Saya udah bilang begini, teman-teman saya yang Kristen jangan naik. Karena kalau mereka naik itu nutupin, Bang. Nutupin antrian. Tapi ya suka ngeyel gitu loh. Ya. Itu yang bikin lama. Silakan. Oke. Tema kita ini, Bang. Oke. Muslim punya dua rob. Tapi nggak sadar. Karena apa? Karena membaca Quran tanpa tahu artinya. Itulah orang Islam. Saya Muslim, persis. Bang. Gimana? Saya Muslim. Saya iya. paham. Anda tidak sadar saya juga paham Bible. Kan? Gimana? Saya juga paham Bible. Ini kan orang Islam nih kan? Ini nih. Yang dibahas Quran tapi lari ke Bible. Bukan. Maksud saya paham Islam, saya juga paham Bible gitu loh. Ya, sebelum kita nggak bahas Anda paham Bible atau enggak. Gini loh. Islam itu tidak sadar kalau Muslim itu punya dua rob. Kenapa tidak sadar? Karena membaca Quran tanpa kalau soal baca rob, artinya. Banyak. Oke, baik. Itu juga rob. Gimana? Prabowo juga rob loh. Prabowo juga rob. Oke, baiklah. Coba pengakuan dulu yuk. Nih gimana? Saya sebentar. Juga rob. Ini kan banyak ngerekam nih. Banyak teman-teman yang ngerekam. Coba saya agak jauh sedikit. Iya, agak jauh sedikit. Rumah tangga. Iya, agak jauh sedikit. Agak jauh sedikit. Nah, stop. Oke. Coba di Iran atau di Palestina atau di mana? Kita bikinlah di Arab. Oke. Di Arab ada umat Muslim nggak? Banyak. Apakah Prabowo robnya umat Muslim yang di Arab sana? Kamu bangsa mana? Indonesia atau bukan? Saya bilang umat Muslim. Aduh, memang berat. Loh, ya enggak. Maksudnya kan begitu. Sulit ini saudara. Kan begitu. Rob robnya itu boleh siapa? pimpinan, Robnya umat Tuhan. Muslim. Iya. Boleh juga orang Arab itu kasih Prabowo sebagai rob, boleh juga. Ya udah, apakah seluruh umat Muslim di Arab patuh taat tunduk kepada Prabowo? Boleh juga, bisa kalau dia di sini. Boleh juga. Kalau dia di Indonesia, iyalah. Yang ngomong mereka di Indonesia siapa? Kamu kan sulit, saudara. Ya tidak, yang sulit itu Anda. Gini loh, dengar ya. Suro, dengar pelan-pelan. Saya paham, supaya Anda saya paham. Saya tahu Anda itu kan sering membenturkan kepala ke ubin. Jadi agak sedikit sulit mikirnya. Ya tidak sulit buat saya. Gini ya. Tidak sulit. Dengarkan. Anda yang dengarkan. memiring-miringkan artinya ya, itu. Coba dengarkan gini ya. Di Arab, nggak usah di Arab lah.
teman saya di sini orang ada Arab, Muslim. Orang berada di Arab, cobalah orang Arab, di negara Arab, orang gitu Arab di negara Arab. Taruhlah presiden Arab Muslim nggak? Raja Arab Saudi. Muslim. Muslim. Apakah dia menjadikan Prabowo sebagai robnya? Lah Raja Arab itu rob loh. Nah, Raja Arab itu rob loh. Nggak nyambung kan? Loh, nyambung. Anda yang tidak nyambung. Saya tanya, apakah Raja Arab itu menjadikan Prabowo sebagai robnya? Rob kan pimpinan. Raja Arab juga pimpinan. Rob juga dia. Berat. Kamu kepala rumah tangga. Oke lah. Iya. Gini. Nah, menurut kamu Raja Arab itu patuh nggak sama Prabowo? Raja Arab itu rob juga. Botol setengah mati. Udah, kamu ke laut sana. Botol setengah mati. Yang ditanya, apakah Raja Arab yang Muslim itu taat, tunduk, takluk sama Prabowo? Botol setengah mati. Jadi teman-teman, seorang Muslim itu taat, takluk, tunduk kepada anaknya Aminah. Bukan kepada Prabowo. Nekat yang nyata. Oke, kita masih berharap ya. Setidak-tidaknya ada orang Muslim lah yang nyambung. Udah diajak ngobrol. Ya, nyambung gitu. Nggak nyambung dia. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Ada sebentar ya. Coba kita kasih naik, ada Zibril. Coba Zibril. Pakai Z. Zibril pakai Z. Iya, selamat malam saudara Zibril pakai Z. Silakan nyalakan kamera Anda. Halo? Ya, selamat malam. Edis PA. PA? Iya, emang PA. Kok bisa? Sebentar, Mas. Iya. Kok bisa Anda bilang saya PA? Iya, lu argumen kalau sama yang pintar, lu turunin. Napas. Jangan ngos-ngosan. Tenang. Tarik napas. Hembuskan. Enggak, emang udah begini, gayanya udah begini. Dimanapun berada. Jangan ngos-ngosan. Slow, Bang, tenang. Masih banyak waktu, tenang. Selama Anda menunjukkan argumen-argumen bantahan akademis ilmiah, saya akan pertahankan Anda di sini. Sekutang enak, sekutang. Sambil makan minum sekutang enak. Iya, dingin lah. Boleh. Santai. Kenapa Anda bilang saya PA? Ya karena asumsi sampean sama kayak orang PA. Asumsi apa contohnya? Ya banyak. Tadi masalah Rob. Rob itu kan ada dua asumsi. Bisa kepada pemimpin, bisa kepada Tuhan. Oke, berarti Muhammad Rob nggak? Tujuannya apa? Sebentar, berarti Muhammad Rob bukan? Iya, pemimpin. Oke, Rob atau bukan? Jawab, Rob atau bukan dia? Iya, Rob. Sebagai asumsi Allah Rob atau bukan? Kepada Tuhan. Allah Rob atau bukan? Ditujukan ke Tuhan. Kan botol kan? Ditanya apa jawaban? Tadi kamu sudah mengakui Muhammad Rob. Pertanyaan selanjutnya, apakah Allah itu Rob? Rob itu ada dua fungsi, tergantung nanya kemana. Mau 3 fungsi, mau 5 fungsi, saya nggak peduli. Pertanyaan saya, apakah Muhammad itu Rob? Rob yang ditujukan kepada pemimpin. Menseret. Pertanyaan saya simple. Apakah Muhammad itu Rob? Jawab iya, jawab bukan. Iya atau bukan? Rob sebagai pemimpin. Rob, oke. Apakah Allah itu Rob? Rob sebagai Tuhan. Oke, berarti kamu punya 2 Rob, betul? 2 asumsi, tergantung dengar. Apakah Al-Quran bahasa Indonesia?
Al-Quran udah jelas bahasa Arab. Oke. Berarti Muhammad itu Rob, betul? Kan saya sudah jawab. Ngapain kamu pakai bahasa Indonesia? Katanya umat asli bahasa Arab. Bukan umat terjemahan. Kenapa kamu tiba-tiba berulang-ulang? Kenapa kamu tiba-tiba jadi umat terjemahan? Terjemahan. Ya. Pemimpin itu bahasa apa? Katanya. Pemimpin, kalau Al-Quran, Tuhan itu bahasa apa? Tuhan ya bahasa Indonesia. Oke. Apakah Quran bahasa Indonesia? Quran itu bahasa Arab. Oke, berarti nggak usah. Oke, bahasa aslinya Rob ya. Bahasa aslinya Rob, betul? Allah. Nah. Tuhan adalah Allah, Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, kata Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Arabnya adalah Rob, betul? Ya bisa, Rob. Oke, Rob. Muhammad dalam kaidah bahasa Arab itu sebagai Robnya umat Muslim, setuju? Iya, sebagai pemimpin. Oke. Kemudian Allah juga sebagai Robnya umat Muslim, setuju? Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai Tuhan. Enggak bawa bahasa Arab kan? Sang pencipta. Enggak bawa bahasa Arab. Bahasa Arabnya apa? Iya, Rob yang ditujukan kepada Rob. Tuhan. Muhammad juga bahasa Arabnya Rob, betul? Rob yang ditujukan sebagai pemimpin. Jadi, kamu punya dua Rob, setuju? Tidak bisa dipaksakan. Kamu punya dua Rob, betul? Tuhan anak, Tuhan Bapa. Sudah jelas. Lari ke Tuhan, lari ke pemimpin. Udah dibilang kita lagi nggak bahas bahasa Indonesia, bahas bahasa aslinya. Nekat yang nyata. Enggak nekat saya itu. Sampai nanya, saya jawab. Salahnya di mana? Saya ingin supaya kita pakai bahasa aslinya. Jangan pakai terjemahan. Orang Arab bisa nggak ngomong pemimpin? Pemimpin? Apa bisa nggak dia ngomong gitu? Nggak bisa. Dia bisanya ngomongnya Rob, Robbi. Betul nggak? Betul nggak? Rob itu menurut Islam, dengerin. Jangan potong-potong, dengerin. Di Islam tergantung makna. Rob itu memang bisa kepada Tuhan. Makna itu bahasa apa? Apa makna itu bahasa apa? Kepada pemimpin, tergantung tujuannya. Pemimpin lagi. Udah kau ke laut sana, botol setengah mati. Lo kalau kalah turunin. Udah ke laut kau. Pemimpin itu bahasa Indonesia botol, bahasa Arabnya Rob. Ditanya Rob lari ke pemimpin. Botol setengah mati. Kami umat Muslim tidak pakai terjemahan. Sekarang tiba-tiba pakai terjemahan. Aduh. Ayo, naik ke sini. Kalau memang kalian betul-betul berilmu, ayo, patahkan argumen saya. Silakan. Udah kau akui Muhammad itu Rob, Allah Rob. Robmu dua, betul. Rob kalian itu dua. Satunya netek. Gimana? Ayo silakan, Gus Adam, Zain. Selamat malam abangku. Selamat malam, Gus Adam. Silakan nyalakan kamera. Sebentar masih adzan ya, sebentar. Suruh diem dulu. Bisa diem nggak lo? Gue lagi diskusi nih dengan Edis TV gitu. Ya Gus Adam. Ya Anda sambil menunggu azan berhenti nggak apa-apa. Saya bernarasi dulu. Silakan Anda bisukan juga boleh. Jadi gini Gus Adam ya. Saya ini sudah berdiskusi dengan umat Islam selama kurang lebih 13 tahun, Gus. Nah, selama 13 tahun itu, memang saya tidak mendapati satupun orang Islam yang ngerti ajaran agama Islam. Nggak saya dapati. Jadi bagaimana kamu suruh saya simpulkan orang Islam itu ngerti agama Islam? Itu namanya Anda memaksa saya. Sedangkan yang saya dapati orang Islam tuh nggak ngerti ajaran agama Islam.
Nah, kalaupun ada orang Islam yang ngerti agama Islam, dia harus bersifat munafik. Seperti yang dilakukan Yusuf PI. Di hadapan saya dia mengakui Islam punya 2 Rob. Di hadapan umat muslim, di hadapan MUI, dia nggak berani, harus mengakui punya 1 Rob. Jadi Robnya orang Islam ini kadang 1, kadang 2. Berat. Ya, silakan Gus. Silakan, yuk nyalakan kamera. Masih adan Bang, sebentar. Ya, sudah, kalau gitu saya turunkan dulu. Nanti kalau udah berhenti azannya naik lagi. Yuk. Kita kasih naik Nurdin saja. Ini tukang ngamuk. Ya, selamat malam. Nurdin saja. Marah. Sudah sehat kau, Din? Itu pertanyaan Din. Selalu itu pertanyaan, nggak ada yang lain. Iya, Nurdin. Oke, baiklah ya. Karena dia dipanggil tidak nyapa, jadi kita turunkan. Mungkin dia sudah gemetaran. Gitu ya. Ada Vika Tarigan. Ini Muslim atau Kristen? Iya, Vika. Selamat malam. Vika? Malam Bang Edis, ya. Waduh. Vika Islam atau Kristen, Vika? Muslim, Bang. Muslim. Cantik-cantik kok Muslim. Aduh. Beneran Muslim? Iya. Muslimnya dari lahir atau bagaimana, Vika? Ikut suami, Bang. Tapi sama aja, belum masuk akal kok memang. Nggak masuk akal. Ini gimana, Vika? Kok nampaknya kurang nyaman? Nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Tampil, penuh. Berarti kalau Karo itu bilangnya bere atau bere ya? Beru Bang, beru tarigan, nande tigan. Beru tigan, oke. Ya. Oke, gimana ini nande tigan ini? Bagaimana latar ceritanya? Bagaimana asal usulnya kok bisa begini? Silakan. Ini mohon maaf semua ya, maksudnya bukan menyindir agama lain gitu. Iya. Cuman awalnya hati-hati pilihan katanya ya, nanti digeruduk nanti. Pilihannya anu aja. Pilihannya dipilih kata-kata yang bagus ya, silakan. Awalnya itu kan mualat tuh Bang, tapi semakin dipelajari tuh kok makin nggak masuk akal. Oke, terus ya aku juga perlahan nih mau ngajak suami biar kembali dibaptis tuh nah. Oke, ya. Jadi begini Nandi Tigan ya. Di inbox saya, di kotak masuk saya, itu ada banyak sekali, nggak karu-karuan banyaknya orang-orang yang seperti dirimu. Jadi dia tadinya mualaf, entah perempuannya entah lakinya begitu, karena pernikahan. Kemudian setelah nonton saya, dipelajarin. Dia mualaf tuh bener-bener, dia mualaf tuh tadinya bener-bener karena iya Islam tuh benar gitu. Tapi setelah nonton saya dicek sama dia, saya pelajarin. Bener semua yang diomongin. Makanya akhirnya pengen meninggalkan agama Islam. Nah, jadi maksud saya begini. Jadi maksud saya begini Nandi Tigan. Kalau di channel saya ini kan saya khusus channel mengekspos agama Islam. Nah, adapun orang-orang yang sudah pengen masuk agama Kristen, itu bukan tugas saya lagi, itu tugasnya gereja terdekat. Begitu. Iya Bang Edis. Ini Bang Edis, kayak mana ya aku bilang? Kayak mana ngejelasinnya biar lakiku itu mau gitu aku bingung juga. Nah, harus pelan-pelan. Pertama-tama gini, kalau menjadi orang Kristen itu jangan di mulut saja. Di mulut bilang mengasihi, di mulut bilang mengampuni sesama, tapi nggak sesuai dengan yang di mulut. Jangan begitu. Pertama
kita itu bisa merubah seseorang tanpa ngomong dulu, dengan perbuatan. Artinya apa? Artinya di sini Nandevika itu harus mencerminkan ajaran Kristen yang sungguh-sungguh. Kemudian baru ngomong. Pertama itu tingkah laku dulu, perbuatan. Yang dilihat orang tuh pertama perbuatan, bukan omongan. Kalau ngomong mah gampang begitu. Termasuk saya juga begitu. Yang dilihat pertama itu tindakannya. Nah, baru sosok orang ngomong gitu. Baru kita bisa dipercaya gitu. Nah, setelah ngomong, nah nanti kalau misalnya dia masih logikanya masih agak-agak melawan, ajak saja nonton Edis TV bareng-bareng. Nobar. Begitu. Itu Bang Dis, kami juga udah sering ngobrol gitu kan. Terus tapi dia nggak mau nonton Bang Edis. Dibilang apa itu yang dinaikin juga yang nggak tahu agama gitu. Makanya atau begini, atau suruh dia ke sini gimana? Coba suruh dia ke sini. Coba suruh dia ke sini, coba buktikan apakah yang saya naikkan itu yang kurang ngerti agama. Kan saya sering bilang, tolong yang naik ke sini ustadz gitu. Aku capek aku debat sama dia tuh, aduh. Ya, memang tidak semudah itu, Kak Vika ya. Jadi memang itu proses yang panjang. Bayangin loh, udah dari kecil Muslim, ya kan udah dicokokin, bahkan udah diazanin di kuping. Waktu lahir. Jadi apa namanya, roh Islam itu udah mengakar gitu. Itu nggak gampang nyabut itu, nggak gampang gitu. Dia harus betul-betul mendalami agama Islamnya itu. Makanya saya pernah bilang, seseorang yang sungguh-sungguh mendalami agama Islam, itu makin mendekati dia akan meninggalkan agama tersebut. Gitu. Memang Bang, aku aja semenjak nonton Abang, semenjak cari juga, cari tahu sendiri juga, ya ampun kok ngeri kali. Nabi gimana itu. Iya benar. Nggak masuk akal. Tapi nanti kalau suami tahu nanti dia nggak marah. Oh enggak, aman aja. Cuman cara jelasin aku itu biar dia mau itu aku masih susah. Iya, oke. Mungkin kapan-kapan bolehlah suaminya ajak diskusi lah, nggak usah debat lah, diskusi begitu. Kita diskusi. Ya, salah satunya misalnya ini kan Muslim itu kan sering bilang Kristen Tuhan 3. Ini saya sudah membuktikan orang Muslim itu robnya 2. Begitu. Seperti itu. Makanya aku bilang juga sama dia kan Bang Edis, kenalin dulu Yesus bukan Isa, itu 2 pribadi yang berbeda. Betul. Itu nggak sama. Tidak sama. Isa itu kalau dalam sudut pandang kajian saya sudah mengkaji agama Islam itu sudah 13 tahun. Isa itu adalah sosok fiktif atau sosok Yesus KW atau Yesus palsu. Buatan Arab begitu. Iman tanpa fakta sejarah kan berarti iman yang mati ya? Betul. Makanya orang Islam ketika ditanya, Isa itu pernah hidup di mana? Mereka nggak mungkin mereka tidak nebeng di Kristen. Misalnya gini, pernah ada satu acara ya, acaranya Dondi Tan sama Richard Lee. Nah, Richard Lee itu nanya begini, Ko Dondi, murid Nabi Isa itu berapa? Maka Dondi menjawab 12. Dari mana dapat angka 12? Dia harus mengait-ngaitkan sosok Isa itu dengan Yesus. Kalau enggak, sosok Isa ini menjadi tokoh dongeng fiksi. Gitu. Jadi harus ditempelin ke Yesus. Maryam sejalan sama Harun. Kan Harun itu di zaman Musa kok. Aduh, nggak masuk akal gitu. Iya. Misalnya kata-kata sapaan kepada Maryam itu kan, ya ukta Harun. Itu juga kalimat-kalimat yang bermasalah. Begitu. Kok ngarang bebas, maaf bukan menghindar. Iya, jadi memang setiap Muslim yang mempelajari agama Islam, makanya sudah pernah saya bilang, pasti mereka itu semakin dekat kepada pintu gerbang untuk meninggalkan agama tersebut. Nah ini ya Bang Edi, supaya kami dibaptis lagi. Amin. Makanya ini tugas-tugas gereja-gereja setempat ini. Makanya gereja itu harus keluar begitu, jangan nongkrong di bangunan terus. Gitu. Makanya paham bahwa gereja adalah sebuah bangunan itu harus dirubah mindsetnya. Gereja itu harus keluar juga gitu, menjangkau orang-orang seperti Kak Vika Tarigan ini begitu.
Ya, jadi datangilah gereja terdekat, ajak ngobrol, share. Makanya di gereja itu memang harus udah waktunya diajari edukasi tentang Islam, gitu. Biar tidak banyak jemaat-jemaatnya yang seperti Vika Tarigan ini, gitu. Seperti itu. Jadi sebelum nikah bukan suaminya, bukan ikut suaminya, malah suaminya yang ikut Kak Vika Tarigan, gitu harusnya. Gitu. Jadi datangi gereja terdekat, cari gereja juga gereja yang sehat. Banyak juga gereja yang tidak sehat, yang pengajarannya tidak biblikal, tidak alkitabiah. Banyak juga gereja begitu. Makanya datangi gereja yang sehat, yang gembalanya itu juga yang biblikal pengajarannya begitu. Oke, Luis. Oke. Perlahan pasti bisa. Dalam nama Yesus pasti bisa. Amin. Itu aja ya, Kak Vika Tarigan. Satunya menolak namamu, kami tetap berseru, Yesus Tuhanku, Yesus tak gentar meski badai menerpa, firman-Mu tetap pelita. Kami bersaksi meski dicegal, dihina, diserbu masa radikal, namun kasih-Mu lebih besar dari semua cemooh yang menyerang. Lewat layar kami bersaksi meski dicegal, dihina, diserbu masa radikal, namun kasih-Mu lebih besar dari semua cemooh yang menyerang. Saat ku angkat tangan, langit pun terbuka, hadir-Mu nyata di sini. Hatiku bersujud bersih, kami akan terus memuliakan nama-Mu. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak, tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Yesus, masuk hadirat-Mu ku menang, walau badai menerpa. Kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Aku terima Engkau Yesus, masuk hadirat-Mu ku menang, walau badai menerpa. Kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking saudara Sabahat Gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini. Silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara.